serius kita akan membahas tentang pemanasan global yang sudah terjadi di mana-mana dan akan menyebabkan bahaya yang luar biasa. Bahkan kalau sampai terjadi pemanasan global yang terus-menerus bisa kiamat dunianya. Anda tahu pemanasan global? Tahu. Apa itu? Global warming. Hah? Ya? Apa? Itu maksud aku. Oke, luar biasa ya. Apa itu pemanasan global? Jadi gini, negara kita ini udah sangat panas, Mas Dedi. Dan kita mempunyai 2 buah gunung es. 2 buah gunung es itu jangan sampai meleleh. Kalau sampai meleleh, ntar banjir. Kalau banjir, habis dunia kita semua. Jadi kita harus mencegah Kan supaya... ada kapal laut. Tadi di belakang ngomongin kapal pas briefing. Emang cuma ada 2 gunung esnya? Katanya ada 2. Kata siapa? Kata Mas Dedi tadi aku tahu. Bener. Ya kan saya bohongin kamu. Oh ya? Jadi aku ngomong kayak gini nih tadi ya, dikasih tahu sama Mas Dedi, ternyata bohong. Enggak, beneran. Oh, beneran. Tapi intinya adalah bahwa proses global warming itu udah terjadi di mana-mana dan sebenarnya kita semua bisa menanggulanginya dengan cara-cara yang sederhana. Contohnya gini, Aska nih contohnya. Okay. Aska itu dia selalu, karena diajarin di sekolahnya, selalu diajarkan untuk menghemat listrik. Jadi dia tuh suka banget matiin lampu. Jadi kalau dia udah turun dari atas matiin lampu, dia keluar dari kamar matiin lampu, saya di kamar mandi matiin lampu. Mana matiin lampu? Bener kan? Gue pernah lagi mandi dimatiin lampu sama dia, karena dipikir nggak ada orang. Tapi kalau dimatiin lampu juga tetap terang ya. Maksudnya ada 1 lampu kecil lagi yang masih nyala. Nah, fenomena alamnya sudah terjadi di mana-mana dan kita akan lihat headline-headline berita tentang global warming ini. Silakan ya kita lihat dulu. Jadi pertama ini adalah kekeringan. Kekeringan sudah terjadi di mana-mana sekarang. Oke. Asia alami banjir dan kekeringan sekaligus. Bayangkan, banjir dan kekeringan sekaligus menjadi satu. Jadi banjir tapi kering. Musim kering parah ancam Indonesia. Panas di India mencapai 47,7 Celcius. Bayangkan 47,7 Celcius. Itu panas banget ya? Itu panas banget. Kalau ditaruh telur setengah mateng. Bener kan ini? 47,7 Celcius. Kita aja 30 derajat Celcius saja sudah panasnya luar biasa. 47 sampai 50 derajat Celcius. Negara tropis terancam terkena dampak pemanasan global. Dan kita, Indonesia adalah salah satu negara tropis. Jadi Indonesia, Anda sekarang gini deh. Nih teman-teman yang ada di sini ya. Contohnya, kita dulu diajarkan bahwa musim hujan itu dari bulan apa ke bulan apa? Juni ke Desember. Bulan apa? Oktober sampai April. Tapi ternyata sekarang udah mundur kan? Ternyata sekarang sudah mundur, tidak bulan Oktober lagi. Sekarang sudah mundur, bulan Oktober belum tentu hujan. Dan begitu hujan, keterusan, dia tidak berhenti-berhenti. Jadi bahkan musimnya saja sudah berubah di Indonesia. Dan sekarang kalau kita keluar, apalagi di Jakarta, panasnya sudah lebih panas dibandingkan berapa tahun yang lalu. Itu adalah salah satu efek dari global warming yang terjadi. Dan itu mematikan, sangat amat mematikan. Nah, ini ada video dampak pemanasan global di beberapa negara yang dibuat dengan time lapse. Jadi waktunya dibuat bertahun-tahun, ini dibuat terus dengan waktu yang cepat. Perubahan yang terjadi selama bertahun-tahun. Kalau saya putarkan ini ke Anda pasti akan takut. Karena ini yang benar-benar terjadi di dunia. Kita lihat. Kalau dunia tertutup oleh air, maka kehidupan tidak akan ada. Dan
Mungkin saja itu terjadi bukan dalam waktu yang lama, tapi dalam waktu yang pendek. Anda lihat tadi bahkan ada yang dalam waktu 3 bulan saja sudah mengalami kerusakan. Dalam waktu 3 bulan. Bayangkan kalau itu terjadi terus-menerus. Kita punya bintang tamu. Serem, jangan dulu dong. Kenapa? Jangan cepet-cepet, terkeburu dunia ini tenggelam, kan aku belum kawin. Nikah dulu kek, baru ada bencana. Nikah dulu terus tenggelam. Baru kan enak, kayak Titanic gitu, barengan sama Yayang. Tapi saya yang di atas, kamu yang tenggelam. Oke, Jangan, Bapak yang masih hidup dong, nggak deal ah. Udah, kita aja deh. Kita akan mengundang seorang bintang tamu. Ini ada 2 orang bintang tamu. Ini adalah Kevin Hendrawan dan Neysha Ishida. Mereka adalah anak muda yang punya kesempatan dari Indonesia untuk ekspedisi di Kutub Utara. Ekspedisi di Kutub Utara bersama dengan 10 remaja lain dari berbagai negara. Dan mereka di situ katanya latihannya sampai dimasukkan ke ruangan di bawah 10 derajat Celcius untuk melatih keadaan mereka ketika mereka berada di Kutub Utara untuk melihat kejadian yang sebenarnya. Oke, ini adalah Kevin dan Neysha. Jadi ini belum pergi kan ya? Belum, hari Sabtu ini berangkat. Hari Sabtu berangkat? Yes. Oke, mungkin dijelasin dulu bahwa gimana sih ceritanya kalian berdua kepilih gitu atau gimana? Iya, jadi kita itu ikut kompetisi awalnya. Ikut kompetisi? Iya, itu sebuah kompetisi yang diselenggarakan di seluruh dunia. Dan yang di Indonesia yang ikut sampai 500 orang. Yang di Indonesia ikut 500 orang? Iya. Ya, pertama-tama kita mesti bikin esai tentang climate change sama tentang di Arktik. Terus kita mesti bikin juga video selama 30 detik gitu buat melihat presenting skill kita. Nah, So dari you situ, basically making video for your own presentations? Yes, Oke, apa presentasi? tentang lingkungan hidup dan the reason why we should go to the Arctic. Oke, and why you should go to the Arctic? Ya, karena saya pengen lihat sebetulnya, I wanna witness. Nanti kan ada kamera Betul. time lapse itu. Nanti kita akan cek ke sana kameranya seperti apa dan prosesnya seperti apa. Oke, dan kenapa pengen pergi ke sana? karena Arktik kan jauh banget gitu. Terus kalau buat seorang traveler juga pengen banget lihat gimana Arktik punya perubahan sekarang gara-gara climate change. Karena sekarang katanya dibilang tuh sekarang sangat drastis banget perubahannya. Bisa lihat kan tadi esnya sampai menyusut tuh gede banget ya. Tapi poinnya apa? After going there, setelah pergi ke sana, poinnya apa? Oke, jadi kita ke Maksudnya sana. kalau hanya menyaksikan doang, so what? Ya, jadi kita ke sana untuk produksi sebuah movie. Dan nanti movie itu akan ditayangkan sebetulnya di sebuah meeting namanya COP21. Di situ kepala-kepala negara berkumpul memang sedang meeting untuk climate change. Nanti movie itu kita akan sebarkan di seluruh dunia. Kita akan jual karena itu diproduksi oleh IMAX. Jadi dengan movie itu mudah-mudahan harapannya adalah supaya anak-anak muda itu bisa lebih waspada bahwa global warming ini memang benar-benar terjadi. Karena banyak orang yang sebetulnya tahu atau bahkan skeptis gitu. Sebenarnya ada atau enggak atau they don't actually care about it. Oke. Jadi kepilih dari 500 orang ya? Ya, Kepilih dari 500 orang ya yang di Indonesia Di saja. Indonesia. yang di Indonesia. Yang di dunia yang ikut ada berapa orang? Sekitar ribuan sih. Saya nggak tahu jumlahnya pasti. Oke, kenapa bisa kalian berdua yang kepilih? Oke. Kalau aku waktu itu ikutan, aku mundurin diri. Iya, aku ikutan di antara 500 itu. Untuk bahan eksperimen pembekuan di Kutub Utara. Bukan bareng mereka gitu. Why you so interest to go there? You understand what I mean? Understand. Please answer. Ya karena memang ini beneran dijawab nih. Oh, beneran. Kamu baru sekali sedih, saya udah berbulan-bulan. Ya, tadi seperti yang udah ditanya Mas Dedi juga, memang saya pengen tahu gitu di sana beneran mencair atau enggak. Yang nanya sebelah sana. Yes. Oh iya, oke. Jadi sebenarnya Enakan lihat gua ya? Ya udah, nggak apa-apa. Maksudnya kalau lihat aku, nggak apa-apa. Oh, iya. Aduh hatinya. payung kali yang boleh, gitu. takut. Nggak berani, saya mah nggak berani. Nggak berani. Nggak berani kan? Nggak berani. Rontok aja Kamu gigi. nggak dibanting di aspal. Tadi dia di belakang nonton Triangle, katanya nonton kamu. Serius? Yang Golden Side. Aku bagus nggak? Bagus. Ayo ntar kita bahas ini dulu deh. Ya oke. Yang nanya sih. Jadi yang nanya aku. Oke.
Jadi pengen lihat aja gimana sebenarnya di Arctic itu meleleh beneran nggak esnya gitu. Karena sebenarnya Mas Dedi, syutingnya itu harusnya 2 minggu yang lalu. Tapi karena cuacanya nggak memungkinkan, diundur-undur terus. Kenapa nggak memungkinkan? Esnya mencair, suhunya terlalu panas di Greenland. Esnya mencair, so basically it's dangerous. Iya, Jadi kita mau lihat polar bear-nya pun di tempat ketemu polar bear-nya sekarang susah banget buat nyarinya. Gini. Mungkin tadi saya menerangkan, tapi mungkin kurang jelas buat penonton di rumah atau di studio. So, what actually happens? Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau ini kita ke Arctic ya, Kutub Utara berarti ya. Oke. Gunung es di sana kan, dan ini sekarang gunung esnya sedang mencair. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya gunung es tersebut mencair? Mungkin penonton harus diterangkan. Oke. Jadi kalau misalnya gunung es di Greenland contohnya mencair, sea level di seluruh dunia itu bakal naik dan itu akan mengefek semua kayak negara kepulauan. Yang paling besar negara kepulauan mana? Indonesia. Jadi artinya adalah kalau saya persingkat, bahwa kalau gunung es tersebut mencair, bisa terjadi bahwa negara Indonesia tidak ada. Bisa tenggelam. Tenggelam. Satu negara bisa tenggelam. Bisa. Oke. Dan orang sampai sekarang cenderung mereka tahu ada global warming, tapi gaya hidupnya nggak berubah. Mereka nggak menganggap ini sebagai ancaman gitu. Dan gaya hidup apa yang harus dirubah? Ya misalnya boros atau maksudnya buang sampah sembarangan atau mungkin cuma belanja permen tapi pakai plastik misalnya, pakai kresek gitu. Maksudnya kita harus mulai dari diri sendiri gitu. What does it affect to it? Yes. Karena kalau dari consumerism itself itu setiap barang yang kita beli mengeluarkan karbon dioksida. Enggak, ini maksudnya banyak yang nggak ngerti nih. Apa urusannya namanya saya belanja pakai plastik kresek dengan global warming gitu kan? Karena kebanyakan plastiknya tidak didaur ulang kalau di seluruh dunia ini semuanya akan larinya ke laut atau ke landfill yang akhirnya nggak degradable gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak degradable, banyakan tuh wet waste gitu jadi keluarin metana. Metana itu 10 kali lebih dangerous daripada karbon dioksida dan akan membuat atmosfer kita makin menipis. Oke, berarti bukan hanya itu ya, berarti ini banyak sekali ya. Banyak faktor. Iya, Kendaraan yang jumlahnya bertambah juga pengaruh pasti karena knalpot dan sebagainya. Listrik pengaruh. Karena kita di Indonesia listriknya dari batu bara. Apalagi Cika yang pengaruh kira-kira? Jadi kan listrik tuh berpengaruh ya Mas Dedi ya. Aska aja di rumah kan suka mati-matiin listrik, matiin lampu. Matiin lampu. Mendingan kita ini salah satu cara untuk mendukung terjadinya global warming itu, matiin deh nih lampu. Nggak bisa. Matiin Mas Dedi. Kita harus care sama bumi kita dong. Matiin. Bisa nggak? Itu salah satu aksi nyata gitu Mas Dedi. Oh iya, bener juga ya. Bener kan? Jadi untuk mendukung global warming. Iya. kita nyalakan lilin aja bisa. Selesai dong acaranya. Iya, jangan. Nah kalian juga nih nanti kalau misalkan ke minimarket gitu beli permen, gak usah dia pakai plastik. Beli permennya cuma berapa biji kayak gitu. Jadi mendingan kalau beli permen habisin di situ aja. Kasih balik bungkusannya. Nah itu cara yang benar. Itu aksi nyata. Aksi nyata. Boleh tepuk tangan. Tapi mereka ini butuh persiapan loh. Untuk pergi ke sana butuh persiapan. Kan it's very cold over there, right? Minus 50 dengar-dengar. Minus 50. Minus 50. Yes. Berarti dingin banget ya? Pas winternya, Iya, sekarang pas nggak tahu. Udah minus selesai nih summernya justru. Oke, dingin banget. Dan mereka katanya latihannya harus dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang minus 10. Iya, freezing room di Jerman ntar. Nanti di Jerman ntar. Iya. Oke, yakin kuat. Bukan di ruangan ya, yakin kuat di sananya nggak? Ya, Harus yakin dulu. Ya, amin. Tapi you guys know it's dangerous kan? Bahaya loh itu. I know. Tahu sekali kalau itu bahaya. Dan siap. Siap. Ya, merasa tertantang sih. Merasa tertantang. Iya. Buat bumi kita. Pokoknya kalau kedinginan ingat satu kata. Cinta. Karena cinta menghangatkan dunia. Betul sekali. Sebelum melebar kemana-mana, saya potong dulu karena mereka banyak saya persiapan harus dilakukan untuk pergi ke Kutub Utara. Kita mau tanya seperti apa persiapannya, dan persiapannya juga ekstrim banget karena mereka harus masukin ke ruangan dan sebagainya. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik, kita kembali lagi di Hitam Putih dan Kenapa? lampunya gelap banget.
Nggak bagus, ini global warming namanya. Kenapa ide dia harus dipakai untuk mati lampu? Itu Ini aslinya. penonton di rumah kegelapan. Ini kan biar ditiru sama orang-orang di rumah kalau misalkan ada lampu yang nggak begitu apa ya bermanfaat untuk digunakan, sebaiknya matiin Ini aja. siaran langsung, Cika. Ya udah, nyalain dulu. Ting, ayo dong, Bapak kan magician. Oke. Ting, nyala. Tapi jangan salah, memang dari tadi ketika lagi commercial break itu kita matikan lampunya. benar. Itu artinya ada dua bawah hitam putih, itu mendukung gerakan global warming. Oke. Yang kedua kita sedang irit budget. Jadi di listriknya dimatiin Ya. ya? Oke. Dengan alasan global warming. Mereka melakukan ekspedisi selama 2 minggu di Kutub Utara. Ngapain aja 2 minggu di Kutub Utara? Oke, sebenarnya efektifnya 11 hari. Oke. Kita akan berangkat tanggal 5. Pertama dari Indonesia akan berkumpul dulu ke Jerman. Di Jerman itu semua tim dari dunia akan berkumpul. Dan di situ kita akan ada press conference dan ada training yang tadi dimasukin freezing room. Setelah itu kita akan berangkat menggunakan kereta ke Denmark. Oke. Di situ kita akan ada meeting lagi mengenai syutingnya seperti apa. Dan nanti dari Denmark kita akan langsung ke Greenland, ke capitalnya yaitu kota Nuuk. Di situ kita akan mulai syuting, ada apa namanya, gunung es gitu. Kita akan coba hiking, nanti kemudian di shoot kayak gitu. Adventure sebetulnya. Adventures, basically. Adventure. Lalu membawa pulang apa? Membawa pulang yang pertama pasti pengalaman. Terus kemudian memang kita diberi tugas untuk bisa menyebarkan ini melalui sosial media. Karena sekarang sosial media kan powerful banget. Jadi kita bisa lihat, capture, langsung kemudian kita sebarkan gitu. Jadi kalau bisa kita bikin video dan foto sebaik mungkin Untuk selama di sana. disebarkan. Jadi live streaming, live broadcast. Di sosial media. Ya, supaya orang-orang lain juga bisa tahu keadaan di sana secara real time. Katanya kalian naik kapal pemecah es. Iya, akan ada trip yang menggunakan itu. Titanic, kapal Titanic. Yang iya kapal Titanic kan yang dinaikin sama Leonardo DiCaprio kan? Titanic kan tenggelam, Mbak. Oh iya Titanic kan tenggelamnya karena nabrak gunung es. Nggak takut ya? Nggak takut. Oh ini lebih kuat kapalnya kayaknya. Itu juga kuat si kaptennya waktu itu bilang, makanya aku nggak jadi naik kapal Titanic. Udah lahir ya waktu itu udah lahir. Udah. Ini waktu dibuang ke laut itu. Iya, jadi aku tuh sama ikan cumi-cumi, yang lumba-lumba, ikan cuek, ikan dugong. Tapi ini beneran loh, mereka naik kapal. Iya. Terus Kapal pemecah es. Jadi memang ada kapal yang dibuat, didesain secara khusus untuk memecahkan jalur es tersebut gitu. Maka Karena nanti esnya kan ada- ada di mana-mana. Ada agenda di mana kami akan turun untuk memantau pola migrasi ikan paus, tapi menggunakan perahu karet. Kita akan masuk ke utara lagi. Untuk memantau Migrasi ikan paus. migrasi ikan paus. Dan untuk lebih dekat ke binatang-binatangnya. Berarti ikan paus itu nanti akan renang di bawah. Iya. Dan kita pakai perahu karet. Kamu ikut atau bagian yang migrasi ikan hiu? aduh serem, ikan hiu kan kalau dia lapar celepot aja makan. Serem banget. Ikan paus juga kalau lapar makan, apa bedanya? Mau kehilangan aku. Gak jadi deh, jangan. Sian. Kesian ya. Kasihan. Enggak, ikan hiunya kalau makan aku nggak ada rasanya. Tulang doang nih. Mas Dedi tuh. Dagingnya banget. Enak aja. Karena kamu masuk ke bagian migrasi ikan cupang. Oke? Ikan aduan yang ditaruh di toples. Dan dia di Kutub Utara akan bergabung dengan peneliti dari NASA. Iya betul. Oke, apa urusannya NASA dengan all of this thing? Nah, coba Indonesia. Karena NASA itu ada hubungannya sama climate change juga. Dan dia banyak mendokumentari dari satelit perubahan di dunia itu gimana cuacanya. Dan berhubungannya mereka juga ada kerja di Arktik buat lihat perubahan mencairnya es di situ gimana. Oke. Tapi ada saintis dari seluruh negara sih, ada ahli biologi semua yang kita akan ketemu sama polar bear, punya expert juga cara kita kalau udah ketemu polar bear tuh gimana? Ketemu polar bear gimana? Iya. Tahu polar bear? Nggak tahu kan? Ya Beruang sudah. kutub. Beruang kutub. Iya. Teddy bear. Yang warna putih. Polar bear. Beneran. Beneran? Ya kalau ketemu beruang kutub gimana? Kita nggak tahu kan tadi tagging. Foto, aku mah kalau ketemu beruang kutub. Dimakan! Foto! Nanti Kira ada beruang kutub,
Sini deh, selfie. Selfie, jelek. Oh, iya. Hati-hati ya. Terus itu nanti diajarin semuanya. Iya, akan ada briefing dulu sebelum syuting. Dan nanti kita di sana selama beberapa hari, kurang lebih 1 minggu kita akan camping di es. Jadi nggak tinggal di hotel atau apa. Terus hiking dan camping. Hiking and camping di es tersebut. Yes. Oke, so this is very dangerous then. Yes. Saya masih nggak ngerti why you guys want to do this. Kan kalau saya pribadi, ya saya pengen tahu tadi sebagaimana apa efeknya global warming yang di sana. Dan yang kedua, untuk ke Arktik ini kan sangat-sangat sulit. Itu bukan destinasi liburan. Mungkin kalau ke Greenland mungkin masih bisa. Kalau ke Arktik kita harus pakai tim ekspedisi, bahkan pakai kapal pemecah es gitu. Jadi, so not everyone can go. Jadi apa? Basicnya apa? Experience Experience and challenge. and challenge. challenge. Sama mungkin seperti Mas Didi Triangle, nggak usah pakai fake floor, banting aja gitu. Oh, saya sampai berantem sama Gareth Evans. Iya benar. Sebenarnya kalau nggak tahu waktu aku yang main. Ya, soalnya pemainnya gue semua abis itu. Kita lagi bahas apa sih? Lagi bahas ini sesuatu yang sangat mengerikan. Ya, tapi mereka dilakukan. mau karena experience, jadi dapat pengalaman sesuatu yang baru dan ini berbahaya loh, ini benar-benar berbahaya karena ini kita nggak bicara bercanda karena bisa aja sampai sana hipotermia contohnya, ya kan? Atau frostbite. Iya, Iya, sampai sih. frostbite nomor 1. Hipotermia they can kill you gitu kan, bisa meninggal karena orang kena hipotermia tersebut. Tahu hipotermia? Pastinya penyakit berbahaya. Betul. Soalnya bisa bikin orang meninggal. Iya juga sih memang sih. Kita mau undang satu orang lagi. Ada Anindiati Sastri, seorang yang hobi jalan-jalan yang akhirnya menjadikan hobinya sebagai pekerjaan. Jadi Saya awalnya ngomong, Mbak. aku aja yang ngomong. Oke, tepuk tangan buat Anindiati Sastri. Apa kabar? Hai, annyeonghaseyo. Halo. Halo. Baik. Karena tadi Cika yang undang, kamu yang tanya. Oke. Kak Anin Sastri. Alsa panggilannya. Udah nanya salah kan? Dari awal aja udah salah ya. Kak Sastri kok suka traveling, katanya dikenalkan sama ayah dari kecil ya? Iya, jadi tuh dari kecil aku tuh nomaden gitu. Jadi lahirnya di Cirebon, terus pindah-pindah ikut ayah dinas kan. Pindah ke Pangkalan Berandan, ke Sumatera Utara, terus pindah ke Rantau Kuala Simpang, ke Aceh Timur, terus pindah lagi ke Bandung. Pindah ya sekarang menetap gitu di sini. Apa itu karena ayah bekerja gitu atau apa? Iya, karena ayah bekerja. Tapi selama bekerja itu diajak jalan-jalan. Jadi misalnya ke Aceh, terus kita camping di Bukit Lawang, misalnya kayak gitu. Tuh, ayo itu kita camping di Taman Lawang. Iji tujuh. Tintang. Masa ke sana? Bukit Lawang. Bukan. Ya saya pikir hampir sama. Bukit Lawang. Bukit Lawang. Dan akhirnya itu menjadi apa? Menjadi kebiasaan, hobi? Akhirnya menjadi hobi. SMP, SMA sering camping gitu kan. Terus kuliah mulai masuk komunitas backpacker. Terus mulai jalan-jalan. Komunitas backpacker? Ya, backpacker Indonesia waktu itu. Jadi, nah ini mungkin juga banyak yang nggak tahu, harus kasih tahu aja. Jadi komunitas backpacker itu basicnya mereka traveling hanya dengan menggunakan atau membawa satu backpack gitu ya. Backpack dan minim budget. Dan minim budget. Jadi tidur bisa di mana aja katanya ya. Bisa juga sih, tergantung. Minim Bisa budget di tuh mana. gimana? Minim budget tuh maksudnya kita lebih menginap di homestay misalnya atau di hostel dibanding ke hotel-hotel yang mewah yang perlu Oke. banyak uang gitu. Oke. Dan jadi akhirnya sekarang kerja kamu apa? Nah akhirnya jadi profesi tuh kan karena hobi traveling. Profesi. Iya. Wow. Jadinya sebagai jurnalis travel sekarang. Jurnalis travel. Ya. Jauh banget. tapi bukan di media, tapi you make your own blog atau gimana? Di media jurnalis travel di detik.com, kemudian travel blogger juga gitu. Jadi ketika menulis sebuah destinasi punya dua sisi gitu. Ada sisi media, ada sisi pribadinya. Oke, so basically Anda dibayar untuk melakukan apa yang Anda suka ya? Tuh. Wow. Enak kan jalan-jalan tapi dibayar, tapi ya. Oke. Tempat yang paling bahaya yang pernah kamu kesana di mana? Yang paling bahaya mungkin Chennai ya, selama ini Chennai di India. Kenapa itu? Jadi itu beneran gambaran India yang kumuh itu benar-benar seperti di Chennai gitu, yang ketika kita jalan kaki terus di pinggir jalan ada orang mandi misalnya. Ada orang mandi? Ada orang mandi. Ya juga. Kok dia tahu ada orang mandi apa dia lihat? Maksudnya
laki-lakinya gitu pakai celana pendek. Tuh laki-laki lagi. Di sungai ya biasanya ya. Pinggir jalan. Mandi. Pinggir jalan. Terus? Pakai air selokan gitu. Pakai air selokan? Itu gambaran India yang itu seperti di Chennai lah. Apa intinya apa? Sangat miskin? Sangat miskin iya gitu, tapi sangat kaya. Soalnya Chennai itu tuh kota di pesisir, dia bekas penjajahan Inggris, jadi banyak banget bangunan. Bahaya tidak? Inggris. Cukup bahaya. Cukup bahaya Kalau dan untuk wanita traveling sendirian cukup bahaya. cukup bahaya dan sangat memprihatinkan. Ya. Kita bulan madu ke sana. Ya jangan dong. Ke Paris kayak kemana? Ya, ke Sana, nanti mandinya kamu di nyampe situ. duluan pokoknya. Coba sampai duluan. Jangan dong bareng-bareng. Kamu nyampe duluan, saya tulis blog. Jadi menceritakan Iya, bareng-bareng paling dong. bagus. Hidup semati, Ci. Nggak mau ke sana. Jadi paling suka Chennai. Bukan paling suka, paling bahaya. Oh iya, bahaya. kalau paling suka negara mana? Paling suka sejauh ini Nepal sih. Nepal. Nepal, iya. Mahal. Nggak usah. Gitu. Kalau aku paling suka Apa kamu membentuk jeruk purut? Kita akan lihat foto Sastri lagi traveling di tempat-tempat yang berkesan buat Sastri. Coba kita lihat. Ini di mana? Ini di Wamena. Wamena. Ini waktu festival Lembah Baliem. Jadi salah satu festival tradisional paling tua di Indonesia, paling primitif juga gitu, orang-orangnya masih pakai koteka dan sebagainya. Oh, makanya disensor ya? Makanya disensor. Oh, iya. Oke, terus? Berarti ini foto kamu yang foto? Ya. Wow. iya aku pengen kayak gini deh. Ini waktu paragliding di Nepal. Oh keren di itu puncak. Mirip sih. Oh iya di mana? Di Nepal. Di Nepal. Terus? India. Ini Chennai ya. Inspektur Vijaya. Ini siapa? Inspektur Ini Vijaya. salah satu tukang bajai gitu. Dia ketemu di jalan gitu kan, terus dia baik banget gitu yang senyum, terus kita mobil kemana dia ngikutin, terus dia senyum terus gitu. Hati-hati kalau cowok baik banget ada maunya loh. Iya. Apalagi diikutin kemana-mana diikutin. Tuh dipepet. Ini Danau Kelimutu di Flores. Salah satu tempat yang paling cantik kalau menurut aku di Indonesia. Iya, Danau Tiga Warna. Salah satunya ini. Danau Tiga Warna. Danaunya ada 3, terus warnanya beda, terus mitosnya sih bisa berubah warna. Oh, oke. And this? Ini Sukhothai Historical Park, itu di Thailand. Itu salah satu World Heritage Site yang paling bagus juga yang pernah aku datengin gitu. Oke. Dan semua ini pergi gratis? Enggak semuanya. Ini di Chennai ya, Chennai. Ini di Chennai, oke. Iya. Kan Anda dibayar dong harusnya. Iya, ada yang, kalau yang tadi ada yang dibayar, ada yang sendiri, jalan sendiri. Oke. Kalau pergi sendiri kak, Beberapa kali sendiri. butuh asisten nggak? Porter. Iya, bawain tas gitu. Mau. Nanti jalan-jalan. Oke. Tapi dia punya banyak pengalaman dan saya dengar-dengar katanya hampir diculik pada saat itu. Iya. Ya, nanti aja kalau gitu ceritanya. Ya, kita potong dulu, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya pikir dimatiin lagi. Kak Sastri beneran katanya waktu itu pernah mau diculik. Hampir, iya hampir. Kejadiannya di mana? Jadi waktu itu lagi solo traveling ke satu kota kecil di Filipina namanya Banawi, itu di utaranya Filipina. Jadi waktu itu perjalanannya tuh sekitar 12 jam dari Filipina naik angkutan umum, transit, terus waktu itu naik jeepney kayak angkot gitu kan, sendirian jam 3 pagi. Jam 3 pagi Jam sendirian. 3 pagi. Ya, Kamu melewati dari penyakit hutan-hutan. Parah. Lewatin hutan-hutan gitu. Akhirnya dibawa minggir sama supir jeepney-nya. Terus? Untungnya pas dibawa minggir baru nanya dong, ini ada apa gitu, kenapa dibawa ke pinggir. Supir jeepney yang lain lewat terus langsung disuruh pindah sama dia. Taunya mau diculik dari mana? Udah ditutup pintunya sama si... Nah, terus kamu kaburnya gimana? Dibukain sama supir jeepney satunya lagi, iya. Kamu nggak komunikasi? Dua supir jeepney-nya marah-marah pakai bahasa Filipin gitu.
maksudnya supir yang nemuin itu marah-marah ke supir jeepniku. Kamu nggak nanya ada apa gitu? Enggak sih, habis itu kam langsung diangkut, langsung dibawa kabur. Takut nggak kamu? Lumayan waktu saat itu aja, tapi selebihnya sih udah nggak lagi sih. Dan nggak jadi trauma? Nggak jadi trauma juga. Wow. Karena itu pengalaman. Jadinya nggak mau lagi traveling sendiri, benar-benar sendiri, terus tadi. Enggak, karena kan setiap tempat beda gitu kejadiannya kan. Jadi nggak kapok juga sih, itu pengalaman aja. Tapi kan kamu tahu bahwa kejadian seperti itu bisa terjadi lagi. Bisa, asal makanya lain kali harus lebih berhati-hati gitu misalnya. Ceritain waktu kamu diculik sama tukang opak. Nggak keren sama tukang opak. Cerita sama siapa kayak segerombolan mafia, woi gitu. Jadi kesannya keren, Kang Opak diculik Cika. Kan cocok gitu ceritanya. Jangan tukang opak, udah mendingan kita ini aja, ngapain lagi sih? Kita main games ya? Mau sekarang? Oh, kita ada saya game dapat. soalnya. Kita ada Iya, game iya. buat mereka soalnya. Untuk mengetes pengetahuan mereka. Sama ini, satu lagi sama Sastri katanya, di mana di Filipina juga ya, ada terasering yang Tertua di dunia. tertua di dunia. Banawi itu tuh terasering tertua di dunia, itu umurnya 2000 tahun. Terasering yang di Jawa itu dari sana asalnya. Oh ya? Tertua. Tertua, Tertua. 2000 tahun. Tertua. Tertua di... Nggak, aku kasih info sama Mas Dedi. Di sana tuh tertua. Jangan. Kalau di panggung ini, Kalau di panggung ini lebih dewasa. Oh, iya. Oke. Ini ada fotonya tuh. Wow. ini di mana? Banawi, Filipina. Di Filipina. Dan tadi di mana di Indonesia? Maksudnya Di Jawa, maksudnya terasering yang di Jawa kan banyak tuh, kalau kita naik kereta kan banyak lewatin terasering gitu tuh, asalnya dari sini dibawa oleh leluhur imigran turun terus langsung Turun terus sampai sampai Jawa. Wow. Bagus ya. Berapa ini sudah berapa lama? 2000 tahun. 2000 tahun. Oke. Dan ini semua Anda foto masukin ke blog, Ya. terus Masukin dapat ke uangnya blog, dari mana? terus- Oh, kalau ada dua, kalau liputan saya masukin ke detik.com kan saya jurnalisnya gitu. Kalau di blog ya nggak perlu bayaran segala macam. Emang cukup dengan semua penghasilan itu untuk jalan-jalan dan sebagainya? Katanya nggak dibayarin. Menghemat ya. Dengan menghemat ya, terus pakai perencanaannya yang matang gitu, jadi bisa aja. Tapi dibayarin tidak sebenarnya? Tidak. Tidak dibayarin? Tidak. Kalau untuk jalan-jalan sendiri ke Filipina kan solo traveling itu nggak dibayarin. Karena murah juga sih ya, jadi nggak perlu biaya yang mahal. Nggak, saya mau tanya, pekerjaan utamanya apa? Wartawan travel. Wartawan travel, tapi travel bayar sendiri? Oh enggak, kalau yang liputan Oh, kalau dibayar, liputan ya. dibayarin, tapi Tapi kalau menyalurkan hobi misalnya ke satu tempat yang memang tidak ada dalam daftar liputan gitu. oke, kemana yang sendiri. kepingin banget sekarang? Sekarang pengen banget ke Asia Tengah kali ya. Ke? Asia Tengah semacam Pakistan, Oh, Kazakhstan Pakistan. gitu. Kenapa? Karena eksotis banget, belum belum banyak dijamah turis gitu. Terus karena itu bagian dari jalur sutra, jadi kayak kaya banget budayanya. Oke. Paling favorit tempat di mana? Masih di Nepal sejauh ini. Kalau aku favorit tempat di Bintaro. Selesai. Bapak. Terima kasih. Bapak juga saya tanya, Mas Dedi tempat favorit di mana? Pondok Gede, jawab rumahku. Saya nggak pernah ke sana, Ya ketawa dong, setelah ke rumah. Oh iya, Oke, kamu sekarang kita nyamperin syuting. saya kan biasanya. Oh iya juga Ya, sih. di Kita Bintaro, akan syuting mantap. triangle. Oke, kita akan main game ya. Kita akan Ya. main game dan nanti juga Sastri akan untuk liputan dia katanya mau milih kamu juga, ngirim kamu juga nanti. Kemana? Jalur Gaza nanti. Serem dong, serem banget. Tapi kan kamu dapat foto-foto yang luar biasa nanti. Gak mau. Bagus. Iya, giliran begitu. Saya mah kalau untuk pekerjaan gitu serius saya mah rela kehilangan kamu lah. Jangan dong, benar nih. Kita main game aja dulu. Oke. Silakan berdiri semuanya. Ada di belakang. Jadi posisinya aku sama Kak Sastri ya. Aku di sini. Oke. Oh begini. Iya kan? Begini? Munduran. Begini. Oke. Terus nanti. Kita tim A sama Kak Sastri, Kevin tim B. Oke. Jadi nebak ya. Jadi kalian memperagakan gambarnya. Mereka harus menebak itu gambar apa. Oke, siapa dulu Siapa nih? duluan?
Siapa dulu? Kevin dulu aja. Kevin dulu aja. Oh, boleh bang. Iya. Oke, soalnya itu Kevin dulu. Oh iya, Kevin. Oke, silakan. Kevin memperagakan ya. Oke, memperagakan. Tempatnya apa ya? Cika. Kan enggak. Oke. Iya. Mana kamarnya? Oh, Nah, Ini nggak boleh ngomong ya. New York. namanya. Nama ini ya. Oh, Patung Liberty. oke. Aku ya. Next. Piramid. Ya. Nggak boleh ngomong ya, tidak boleh bicara. Oke. Menara Pisa. Yes. Ya tadi dia kan begini. Aku di sini kirain dia apaan sih? Oke, next. Susah nih. Maaf, dia aja nggak tahu itu apa. Gimana harus menggambarkannya? Sika, Sot. Aku tahu itu apa. Oh, dia tahu loh. Jam. Tetap. Lewat. Big Ben. Big Ben, yes. Kau tahu? Ini orang ini udah jam segini. Ini nggak tahu apa sih. Ya itu memang dia aja begitu. Nggak ada urusan dengan gambar. Kevin. Oke. Singapura. Yes. Namanya. Ayo, nama. Ayo. Tahu. Kak Sastri tahu. Lion. Ya nggak apa-apa lah. Melion ya. Oh ya, aku. Aduh. Nah, Pink. Tampaknya sudah. Masa sih? Next. Lanjut. oh, udah habis. Masih ada. Aduh. Silakan. More specific. This is already specific. I don't know how to do. That's actually specific. Come on. Yang dikemolin ya sono. Iya, nggak benar. Nggak boleh ngomong. No, it's a... Lihat dia nggak bisa. Nggak tahu yang ini sih. Nggak tahu. Lewat. Nih aku sama Kak Sastri nih. Eiffel Tower. Eiffel Tower. Romantic man. Dia nggak ada ini. Kamu. Nah, ini nih. Apa? Aduh, ini aku coba. Mas Anang jangan kayak gitu ya musiknya. Tahu apa sih? Lewat. Amphitheater kan? Apa? Amphitheater. Amphitheater bukan. Koloseum maksudnya bukan Koloseum. Coba Mas Dede. Koloseum. Yes. Yes. Tunggu. Emang kamu tahu itu namanya apa? Nggak tahu. Oke. Dia bilang Colosseum, yes. Kayak nggak tahu, Kevin. Ini ya. Ya. Oke. Oh, Apa sih deket-deket aku terus? Tuh dibantuin. Nggak boleh bantu. Benar. Yes, langsung. Tahu. Luar biasa. Sekarang dua. Kamu berdirinya di situ. Minggir langsung. Terakhir, Sika. air, oke. Ayo. Cepet. Tunjukin. Aku milih kamu tuh nggak salah gitu. Ayo tunjukin. Tapi nggak ini.
alasan kamu cepat. Oke. Ayo. Pak Sastri ngomong ya. Semangat. Apa ya? Iya emang begitu nih. Cika jangan bikin malu waktu dilihat sama semua orang. Bukan bikin malu, Mas Dede lagi main game. Nanti saya dibilang apa deket sama kamu. Oh iya bener. Jangan bikin malu, ayo. Oke. Emang begitu deh. Cika jangan bikin malu. Ini bukan bikin malu, emang disuruh meragain begitu. Apa tahu nggak? Ih, bukan Ya begitu. udah. Gini. Wah ini, aduh. Ini. Udah nggak jadi deh. Mikir lagi lah saya. Tadi sangkanya yang di pinggir-pinggir jalan lagi yang Cika. Mas Ded berdua. Coba ya. Kan ini pasangan ya. Satu, Ya tunggu, ya terus. dua, tiga gini. Apaan? Ya tunggu. Ke belakang. Sebentar. Yang mana sih? Sini. Mas Dedi. Tadi tuh menebak apa Cika? Ondel-ondel. Enggak, kita menebak apa? Kita dari tadi menebak apaan? Itu satu apa sih yang ciri khas dari Ciri apa? Ciri khas negara. Tempat, Bangunan bangunan, yang melambangkan negara. negara tersebut. Monas. Aduh, kamu bikin saya malu. Itu disuruh trik banget ya. Mana sih? Ada ketawain lagi. Gue tadi bingung. Ini teh Monas, lu kenapa goyang-goyang sendiri? Ini bangunan negara. Dia tadi udah dibilang ini tentang bangunan. Oh jadi mestinya, oh iya, itu tuh Monas. Ondel-ondel. Oh iya juga ya. Itu pada nyatanya juga ondel-ondel kan? Enggak. Hanya beli bangun kan? Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Terus aja lagunya ondel-ondel. Kan saya udah bilang, Cika, Hitam Putih itu, penonton itu kelas A. Terus Kamu jangan goyang-goyang kayak begitu. itu kan Candanya jangan goyang-goyang gitu. Kan saya udah bilang, kenapa kamu harus goyang-goyang kayak ondel-ondel? Nanti orang-orang mikir kamu ondel-ondel. emang udah pada mikir aku ondel-ondel kan? Mas Edi. Oke, iya juga. Kamu nggak lihat Monasnya? Lihat, abis kecil, yang kecil tuh nggak kelihatan. Oke. Karena kan ondel-ondel kan, aku pikir tadi bukan ondel. Apa? Enggak. Apa? Enggak. Apa? Gak serigala. Ya udah, lupakan tentang peristiwa ondel-ondel ya. Gak bisa aku lupain, enak aja. Masih keinget tuh bikin malu. Jujur, malu nggak? Malu. Malu ya? Kayaknya ntar followers aku berkurang deh di Twitter. Awas aja gara-gara itu putih ya. Oke, kita karena Sastri ini kan hobi travel dan katanya bisa murah travelingnya. Coba kasih tip. Seandainya saya mau jalan-jalan berdua sama dia mau kemana kamu? Ke yang tadi Eiffel, Paris. Mahal yang murah dikit. Bantar Gebang. Bantar Gebang. Kalau Tangerang aja ya. Mahal yang murah dikit aja. Yang Filipina Maldives, murah Maldives. tadi. Maldives. Oh, Maldives. Maldives. Tapi harus murah ya. Yang mahal. Harus murah loh. Kenapa sama orang murah? Bisa Kan dia kan bisa ngasih tahu tips murah katanya. Oh, oke. Gimana caranya saya mau jalan berdua sama dia ke Maldives tapi murah gitu. Jadi tuh mahal atau tidaknya traveling tuh gara-gara dua hal, ada dua hal. Iya. Yang pertama itu transportasi, terus ada Transportasi. akomodasi kan. Iya. Dua hal ini yang harus di-reduce seminim mungkin gitu. Nah, Oke. kalau ke Maldives gitu misalnya kan ada Air Asia, tuh sekarang Ada apa? misalnya ada Air Asia, ada maskapai budget lainnya gitu dari Singapura misalnya gitu kan. Itu bisa naik maskapai budget sampai Male, ibu kotanya. Nah, di Male tuh banyak penginapan murah ya, nggak kayak resort-resort gitu kan. Kalau Maldives kan terkenalnya resort-resort di pulau-pulaunya gitu kan. Di ibu kotanya juga banyak penginapan. Tapi nanti saya nggak bisa lihat pemandangan yang bagus dong. Sama, di ibu kotanya kan pinggir pantai, jadi sama juga. Oh, lah, murah tuh seberapa sih cutting budgetnya tuh? Misalnya hotel
hotel kayak hotel bintang 5 itu kan satu malamnya bisa 2.000-3.000 US dollar gitu. Misal 3.000 US dollar? 3.000 US dollar. Berarti sekitar 45 juta. Iya, semalam. Semalam 45 juta. Oke. Kalau di hotel atau homestay, bahkan di Malai itu ada homestay gitu, itu mungkin bisa $20, $30 satu malam. Itu sama kayak di Indonesia. Oh iya? Iya. Itu bukan reduce lagi ya, itu kayak nggak bayar ya. Itu hilang loh. Iya. Nah, hilang. Jadi $20 tinggal di rumah orang gitu. Ada hostel, maksudnya hotel-hotel yang bintang 1 gitu. Tapi ya Ada kamar mandinya nggak? kayaknya sih ada. Ada. Kayaknya sih ada nggak yakin. Ada macam-macam jauh dari kan laut. banyak. Nggak jauh dari laut, benar. Jauh dari laut. Mandinya di laut. Ada kamar mandi, tapi dibuka isinya ondel-on. Lagi. Terus jadi gimana? Yang ada ondel-ondel lagi. Tuh kan jadi ondel-ondel mulu. Kamu jadi. tadi. Kenapa mau nanya apa tadi? Enggak nanya. Kenapa? Enggak ada. Bete ya? Iya bete. Gara-gara? Ondel-ondel. Masa udah cakep-cakep, udah cantik, begini-begini. Kan mau. Ya udah ntar nggak digituin lagi. Iya, bener ya. Sampai 2 serigala ya. Oke, buat Kevin sama Nesha, setelah pulang dari Kutub Utara nanti, apa harapannya? Dan sebenarnya apa yang bisa dibawa gitu? Ini kan global warming itu nggak bisa di stop loh. Ya, bisa diperlambat. Yes, bisa diperlambat kan. Nah, tapi tidak bisa di stop. So what you gonna bring? Pertama saya sebetulnya tujuannya kami semua bikin film ini supaya untuk menyadarkan itu, supaya masyarakat di dunia ini bisa semakin bergerak aktif untuk memperlambat tadi dengan caranya movie. Kenapa movie? Karena bisa di-spread ke banyak orang gitu. Dan sebetulnya saya sendiri juga di sini disupport oleh Yayasan Peduli Bumi Indonesia. Jadi di sini kami akan melakukan aksi juga ke universitas-universitas, ke instansi-instansi gitu. Jadi kita nggak bergerak sendiri gitu. Oke, Kevin berpikir kalau misalnya kamu bicara dengan orang-orang buang sampah jangan sembarangan, bla bla bla, misalnya di universitas atau mengadakan seminar, do you think they will do it? Nah, kalau memang pada umumnya mereka pasti nggak akan peduli gitu. Iya kan? Yes. Tapi makanya karena kita ke kutub dan kita udah lihat, biasanya people said seeing is believing gitu. Mudah-mudahan apa yang kita lihat bisa disebarkan ke orang banyak bahwa bener loh ini udah terjadi dan kita sendiri udah kesana. Gitu. Dan maybe lebih bikin orang lebih compassionate gitu kalau lewat visual kan. Oke. Mungkin terakhir nih buat anak-anak muda di sana yang lihat gitu ya, bukan buat anak, ini buat semua orang sih, orang tua juga buang sampah sembarangan gitu kan. Mau disampaikan apa ke mereka? Ya, mungkin mulai gimana ya kalau saya bilang kita kan hidup cuma sekali gitu. Jangan sampai hidup yang sekali ini kita pakai buat yang enggak gitu loh. Kalau bisa positif kenapa enggak sih gitu. Sebetulnya apa yang kita lakukan ini mungkin belum tentu 100% efektif, belum tentu bisa merubah segalanya gitu. Tapi mudah-mudahan dengan kami berangkat dan balik, ada orang-orang lain yang punya inisiatif yang sama. Jadi kita bisa lebih kuat aksinya gitu. Ya, at least you start with small group of people ya. Yes. Dan itu akan sebar kemana. Bumi juga udah memberi kita semuanya, Lilis bikin dulu ya, memberi dia yang lebih bagus gitu, menjaganya. Oke, so taking care of Mother Nature. Mother. So, Mother Earth and Mother Nature. Oke, terima kasih semuanya udah ada di sini dan mudah-mudahan perjalanan yang menyenangkan ya, bisa membawa. Mudah-mudahan. Tapi saya rasa mungkin gini, kalau sebuah traveling yang ke tempat seperti itu ya, Frankie to say, mungkin tidak menyenangkan perjalanannya, tapi Anda akan pulang dan Anda akan menceritakan dengan senang gitu, karena pada saat di sana mungkin deg-degan, capek dan sebagainya, tapi when you go home everything change gitu kan. Whole life experience. Yes, you're gonna start to enjoy the story behind everything. Very true. Biasanya seperti itu kalau perjalanan. Oke. Dan thank you Sastri, ini bisa membagi share juga bahwa dia hidup dari jalan-jalan, ya kan? Hidup dari jalan-jalan, kerjanya jalan-jalan, dibayar karena jalan-jalan juga. Kalau lagi tidak kerja, jalan-jalan juga ya. Jadi hidupnya penuh dari semuanya perjalanan. Terima kasih semuanya udah hadir di Hitam Putih, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat penonton kita. Remember, the world is like a book, and those who never travels read only the first page. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.